Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik cara membuat surat gugatan tentang UAN prestasi. Tentunya bagi mahasiswa hukum, surat gugatan menjadi salah satu pelajaran yang wajib dikuasai karena surat gugatan menjadi pintu masuk kita sebagai praktisi hukum untuk bisa memasuki ruangan persidangan. Nah, ketika kita akan mengajukan perkara untuk disidangkan, tentunya semua harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang tepat dan benar agar perkara yang kita ajukan dapat diperiksa oleh majelis hakim. Nah, sebelum masuk ke surat gugatan, kita harus tahu dulu nih, apa itu surat gugatan. Surat gugatan adalah surat yang diajukan oleh penguasa kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak, yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan suatu perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Artinya, dalam gugatan ini harus ada pihak yang dirugikan, meskipun surat gugatan bisa saja ditolak atau tidak diterima. Sebelum masuki ke contoh surat gugatan, yang harus diingat dalam pembuatan surat gugatan tentunya harus mengandung 3 unsur pokok, yakni pertama identitas, kedua posita, dan ketiga petitum. Nah, mari kita masuk ke contoh pembuatan surat gugatan. Pertama-tama, tanggal gugatan. Titi mangsa ini wajib dicantumkan di awal. Selain untuk administrasi, pencantuman tanggal juga sebagai gerbang awal dalam jangka pelaksanaan persidangan. Kedua, pengiriman gugatan ditujukan kepada pengadilan negeri setempat. Oh iya, kewenangan pengadilan dapat menangani perkara itu ada 2 loh. Dilansir dari dokter hukum, kewenangan pengadilan dalam mengadili ada 2 kompetensi, yaitu pertama kompetensi relatif dan kedua kompetensi absolut. Kompetensi relatif ini pada dasarnya merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara berdasarkan pada tempat atau domisili objek yang disengketakan atau tergugat berada. Kemudian, kompetensi absolut diartikan sebagai kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara berdasarkan objek atau materi pokok perkaranya, seperti peradilan umum biasanya mengadili perkara perdata, perdata khusus, pidana, dan pidana khusus. Kemudian PT UN atau PA atau pengadilan militer juga mereka memiliki karakteristik perkara yang dapat diadilinya loh. Ketiga, perihal. Pencantuman perihal ini dimaksudkan untuk mengklasifikasikan gugatan yang diajukan kepada majelis hakim, sehingga mempermudah pemahaman majelis dalam memahami perkara. Keempat, identitas para pihak. Hal-hal yang harus ada dalam identitas penggugat adalah nama, umur, pekerjaan, dan alamat. Nah, selain penggugat, identitas tergugat juga harus jelas. Pertama, nama, alamat, pekerjaan. Dan yang paling penting adalah alamat. Alamat ini semuanya harus benar-benar ada dan jelas. Kelima, surat kuasa. Sebelum melakukan gugatan, biasanya penggugat meminta bantuan kepada pengacara atau advokat tertentu untuk membantu pelaksanaan persidangan. Nah, surat kuasa adalah surat pelimpahan wewenang dari seseorang kepada seseorang lain, yang biasanya kepada pengacara atau advokat. Keenam, posita atau biasa disebut dengan fundamentum petendi adalah dalil-dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar suatu tuntutan. Nah, artinya dalam mengajukan gugatan juga harus diperhatikan hal-hal apa yang menjadi dasar gugatannya dan itu dicantumkan dalam poin posita. Tips nih, dalam penyusunan posita ini harus berurutan ya, dan yang paling penting harus sinkron dengan petitum. Ketujuh, petitum atau tuntutan. Pada poin ini berisi tuntutan gugatan yang dimintakan kepada hakim untuk dikabulkan. In petitum utama tadi, ada juga petitum yang menganut prinsip ex aequo et bono, yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim memiliki pendapat lain dari apa yang dipetitumkan. Yang terakhir adalah tanda tangan. Tanda tangan juga tidak kalah penting loh. Tanda tangan dan materai juga sebagai tanda bahwa gugatan tersebut benar-benar membutuhkan keadilan sebenar-benarnya. Sekian video saya kali ini. Sebagai penutup, mungkin kita tidak asing lagi dengan pepatah ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Karena kita hidup dalam suatu kumpulan masyarakat yang mana rentan sekali terjadi perselisihan yang menimbulkan adanya pihak-pihak yang dirugikan. Maka dari itu, hukum hadir untuk menjaga keadilan tersebut. So, jangan pernah abaikan hak-hak orang lain ya, karena semuanya memiliki hubungan hukum masing-masing. Thank you, serio!